Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Premier League antara Brentford menghadapi Manchester City. Ya, kita tahu bahwa Brentford merupakan salah satu tim yang promosi di musim ini dan penampilannya gak jelek-jelek amat. Dia berada di peringkat papan tengah dibanding dengan tim promosi lainnya yang berada di papan bawah. Brentford merupakan tim yang mana mengandalkan counter attack. Brentford juga tim yang mana bertahan total dan menyerang dengan total. Sebenarnya pemain-pemain dari Brentford ini tidak wow-wow banget, tidak mewah-mewah banget, akan tetapi strategi dari pelatihnya itu tepat. Dengan mengandalkan 5-3-2, dia mampu bertahan dengan baik dan melakukan counter attack dengan baik. Karena pemain lini tengah dari mereka itu mampu untuk naik turun. Nah, kita tahu bahwa Manchester City merupakan tim yang setiap waktu saya sering bahas, yaitu tim ini bermain dengan kombinasi passing, memanfaatkan ruang, serta skill yang mampu mengocak-ngacik pertahanan dari kubu lawan sehingga mampu menciptakan peluang dan menghasilkan gol. Itu Manchester City. Tapi di pertandingan kali ini Manchester City sedikit kesulitan menembus lini pertahanan dari Brentford. Sebenarnya Brentford ini bermain layaknya tim yang bertahan total seperti tim-tim lainnya di Premier League. Tapi tim sekelas City, Chelsea, Liverpool itu kesulitan menghadapi Brentford. Bahkan Chelsea imbang menghadapi Brentford dan City hanya menang 1-0 menghadapi Brentford. Apakah lini serang Manchester City yang sedikit tumpul atau gaya bermain bertahan dari Brentford yang sangat kuat atau kokoh sehingga membuat Manchester City kesulitan untuk menembus pertahanan Brentford ini atau si lebah? Ya, 4-3-3-nya Man City dengan false nine, Phil Foden dengan sayapnya Jack Grealish dan Gabriel Jesus itu mampu mengkombinasikan passing dengan lini tengah yang sangat memukau dari seorang Kevin De Bruyne, Bernardo Silva dan Fernandinho. Yang berbeda di pertandingan kali ini adalah seorang Zinchenko yang dicadangkan dan memainkan seorang Nathan Ake yang berada di bek sebelah kiri. Nah, pemain-pemain dari Manchester City sejak menit pertama sudah membongkar lini pertahanan dari Brentford tersebut. Akan tetapi sangat-sangat kesulitan. Baru di beberapa peluang yang diciptakan oleh City mampu mengancam dari Brentford. Bahkan Brentford mampu mengancam pertahanan dari Manchester City. Sayang sekali seorang Ederson Moraes mampu mematahkannya. Banyak serangan-serangan dari Brentford dari bola mati, corner kick mampu dimanfaatkan dengan betul sehingga banyak pemain-pemain Manchester City keteteran di situ. Bahkan seorang Joao Cancelo berada di garis gawang untuk mengamankan bola dari tendangan yang ditepis oleh Ederson Moraes. Gol baru tercipta di pertengahan babak pertama di mana umpan matang dari seorang Kevin De Bruyne mampu dimanfaatkan oleh Phil Foden sehingga skor 1-0 untuk Manchester City. Selain itu, Manchester City sangat-sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Brentford ini. Dengan kokohnya 5 pemain sejajar ditambah 2 DMF-nya, itu mampu membuat pertahanan dari Brentford berlapis sehingga City hanya menguasai pertandingan di depan kotak penalti. Dikombinasikan dengan passing, dikombinasikan dengan skill individu, City mampu menusuk pertahanan akan tetapi sering kali dihempaskan atau ditepis atau diblok oleh para pemain Brentford. City tidak banyak menghasilkan peluang di babak pertama, bahkan hanya beberapa peluang. Heading dari Phil Foden yang melebar, terus gol dari Phil Foden. Selebihnya City tidak memiliki banyak peluang untuk menciptakan gol di babak
Pertama, berbeda ketika City bermain di babak kedua. Di babak kedua, City lebih mengendorkan serangan. City lebih bermain menjaga tempo. Hal ini dibuktikan karena Manchester City menahan pemainnya atau membuat starting line up-nya, starting 11-nya itu bermain full time 90 menit. Mungkin Pep Guardiola memberikan kesempatan untuk pemain-pemain starting 11-nya untuk berkontribusi dan menahan pemain cadangannya untuk menghadapi Arsenal di akhir pekan ini. Karena di akhir pekan City akan menghadapi Arsenal di tanggal 1 Januari. Maka dari itu mungkin saja Pep Guardiola memberikan kesempatan para starting 11-nya di pertandingan kali ini untuk bermain total 90 menit. Dan terbukti ketika permainan dari Manchester City deadlock, Manchester City hanya menguasai bola dengan passing-passing untuk mengulur waktu agar waktu habis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya passing yang diberikan oleh Manchester City dan banyaknya penguasaan bola atau ball possession yang didapatkan oleh Manchester City. Selain itu, ada sedikit gol atau peluang yang diciptakan oleh Manchester City di menit 80-an, di mana Aymeric Laporte mampu memanfaatkan umpan silang dari Kevin De Bruyne melalui bola mati. Namun itu tidak berarti apa-apa ketika gol tersebut dianulir karena Laporte dalam keadaan posisi offside. Setelah itu Manchester City praktis hanya menguasai pertandingan tanpa ada penusukan atau tanpa adanya peluang di depan mulut gawang. Sehingga Manchester City membuat pertandingan ini hanya berakhir dengan 1-0. Bahkan di menit-menit terakhir, seorang Gabriel Jesus mampu menusuk ke pertahanan, akan tetapi tendangannya masih mampu ditahan oleh kiper dari Brentford. Brentford sangat kuat dan kokoh untuk menghadapi tim-tim yang notabene menyerang sangat bagus sekali seperti City ini. Sehingga patut diacungi jempol untuk pelatih Brentford untuk strateginya dalam membuat Manchester City agak sedikit kewalahan dalam menghadapi pertandingan ini. Tentunya Pep Guardiola banyak catatan PR untuk kedepannya ketika menghadapi tim yang bertahan total seperti Brentford ini. 5 orang sejajar plus 2 DM yang bertahan di dalam kotak penalti. Mungkin itu yang bisa untuk Pep pecahkan di kemudian hari ketika menghadapi tim yang notabene bertahan total. Namun kemenangan ini patut diapresiasi karena menjaga asah jarak dari peringkat 2, yang sementara ini peringkat 2 adalah Chelsea, karena Chelsea bermain imbang dengan Brighton Albion, sehingga selisih jarak peringkat pertama dan peringkat kedua yaitu 8 poin. Semoga City tetap berada di puncak dan sampai akhir musim tetap berada di puncak dan memenangkan gelar Liga Premier League. See you.